Assalamualaikum Sobat Muda. Kembali lagi bersama Suara Muda. Kali ini saya membawa orang baru, yaitu tamu spesial, yaitu guru juga di SMK Muhammadiyah 2 Andong dan sekaligus atlet di SMK. Perkenalkan Bu Hasna. Halo teman-teman. Sebelum lanjut ke topik selanjutnya pembahasan ya, boleh Bu Hasna perkenalan dulu? Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Hasna Saleha. Terus asal saya dari Boyolali, khususnya di Kecamatan Simo. Kemudian dulu sayanya alumni dari Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Surakarta. Iya. Jadi lulusan UNS ya Bu? Iya, betul banget. Begitu. Jadi gimana Bu, sebelum saya lanjut ke pertanyaannya, Bu Hasna sehat? Alhamdulillah sehat Mas ya. Sejak kapan Bu Hasna mulai mengenal dan menekuni dunia bela diri? Kalau di dunia bela diri sendiri, saya mulainya dari kecil sudah suka dari suka bela diri seperti itu. Kalau boleh tahu, itu ikut apa ya Bu? Kalau boleh tahu bela dirinya? Oke, kalau di saya ikutnya ini tapak suci karena deket dari Hmm, rumah itu tapak suci. Sejak kapan Bu Hasna mulai mengenal dan menekuni bela diri? Jadi menekuni lah Bu, Oh, ditekuni. oh ya ditekuni untuk di prestasinya ya. Ya, Kalau pertama kali aku bela diri itu di kelas 5 SD. dari kelas 5 SD Bu. Dari kelas 5 SD itu 2012 lah, 2012-an. Lama juga ya Bu. Iya. Apa yang pertama kali membuat Bu Hasna tertarik terjun ke bela diri? Apakah dari keluarga, lingkungan, atau memang keinginan sendiri? Kalau hal yang buat tertarik saya di bela diri itu dulu tuh kayak kakak keponakan saya itu ikut di bela diri itu juga. Habis itu kok dia sering pergi lomba, habis itu bisa kemana-mana, tuh saya tertarik dong kayak, aduh pengen banget nih aku gabung nih kayak di silat itu. Siapa tahu nanti aku bisa prestasi juga kayak sama kakak keponakanku gitu. Akhirnya Hmm, ya ini ikut gitu. Terjun juga karena ingin meraih prestasi ya Bu. Betul banget. Bisa diceritakan nggak bagaimana awal perjalanan Bu Hasna sampai akhirnya menjadi atlet bela diri yang sukses sampai sekarang? Oke, ya tentunya untuk menempuh kesuksesan itu tidak mudah lah Mas ya. Saya untuk mencapai titik pencapaian paling tinggi kemarin bisa ngikutin PON di Medan, Sumatera Utara itu perjuangannya sangat luar biasa. Saya juga harus melewati beberapa tantangan, beberapa tahap kali seleksi, di mana saya kemarin pas sudah Porprov, Prapor 2002 berapa ya? 2020 itu kan sempat gagal di Porprovnya, di juaranya juara 3, yang perannya juara 1. Akhirnya saya mau digeser dong sama yang juara 1. Akhirnya kita seleksi lagi, tanding lagi. Akhirnya ya tetap kita yang mewakili Jawa Tengah untuk melewati PON itu. Habis itu kita seleksi di Prapon, babak kualifikasi PON itu. Habis itu baru lanjut ke PON. Jadi ada 4 tahap seleksi untuk mencapai ke PON itu. 4 tahap Bu. Iya. Lumayan ribet ya Bu, bisa dibilang. Iya. Saya jujur denger-dengernya kayak susah gitu Bu. Iya. Terus untuk di latihan-latihannya itu juga nggak mudah gitu. Kita harus melewati masa TC, jauh dari orang tua, teman-teman bisa jalan-jalan, kita nggak boleh jalan-jalan. Habis itu kita di karantina. Habis itu kayak di mana ya, di tempat TC itu harus ada beberapa yang peraturan-peraturan gini lah, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu, makanan dijaga, tidur dijaga, nggak boleh jajan sembarangan ya, gitu termasuk tantangan lah buat saya gitu. Selama menjadi atlet, apa tantangan terbesar yang pernah Bu Hasna hadapi? Tantangan paling besar sih, kan saya mainnya bergu ya Mas ya. Bergu itu bertiga orang. Jadi tiga jadi satu, satu jadi tiga. Itu kayak beratnya itu di mana kita harus apa namanya itu bisa menyesuaikan lah. Kayak moodnya temennya gimana, mood saya gimana. Habis itu kayak serak nggak sama temennya. Kita harus tetap latihan, latihan berat dimarahin gini-gini harus tetap lanjut gitu. Ya itu menurutku ya tantangan lah buatku gitu loh, kayak aku harus bisa ngadepin itu karena apa? Karena itu udah pilihan saya gitu loh. Oh iya, sama Bu.
kan pas di pertandingan kayak Heeh. gitu ya Bu, itu kan ada sesi kelas beratnya tuh dapat kelas apa? Kalau nggak salah juga ada kelas bebas ya Bu? Iya, kalau di apa namanya kelas tandingnya tuh ada kelas bebasnya juga. Tapi saya ini di bagian seninya, saya di Bergu Putrinya. Di sini Bu? Ya di seninya Bergu Putri itu bertiga. Soalnya saya dulu juga pernah Bu ikut di luar tapi Oke. sama apa itu Bu? Kalau kelas yang paling berat ya Bu, bagi Buasna tuh kelas apa? Kelas yang paling berat itu kayak kalau misal ditanding itu biasanya kelas A, B, C itu banyak banget itu. Lawannya soalnya apa? Speednya dapet, habis itu taktiknya juga dapet, lincahnya mereka dapet gitu loh. Iya, soalnya Hmm, saya dulu juga dapat dengar dari teman saya Bu, yang ikut juga ya Bu. iya. Itu kalau katanya kelasnya itu kelas neraka ya Bu. Oh, iya bener. Sampai segitunya lah bisa dibilang. Iya. Seperti apa rutinitas latihan Buasna sehari-hari, terutama menjelang pertandingan? Jadi biasanya kita itu latihan setiap satu minggunya itu ada 5 sesi, satu sesi kita istirahat, biasanya gitu. Tapi kalau dari pelatihku sendiri itu selalu bilang gini, kalau kamu mau juara, kalau kamu mau dapetin apa yang kamu mau, ya kamu harus latihan gitu. Misal pagi udah latihan, habis itu makan istirahat, siang kita harus mengulang lagi. Harus mengulang lagi dari gerakannya, kekompakannya, seperti itu. Habis itu nanti sore baru latihan lagi gitu. Dulu bahkan ada latihan malam juga, tapi sekarang kita tidak merapin latihan malam itu malam untuk istirahat, untuk beribadah sama Allah Hmm, itu. kalau fisik pas latihan ya Bu, itu yang Ya, paling susah tuh pas latihan apa? kalau di saya sih paling berat interval ya. Interval Bu. Ya, interval itu kayak ngelilingin lapangan, nanti dikasih menit. Misal ya ada 6 menit, kelilingin lapangan terus, istirahat 1 menit. Keliling lagi nanti berapa kali set, misal satu setnya ada 6 kali atau 8 kali gitu. Itu paling berat sih. Soalnya ya panas juga, habis itu daya tahannya kan diuji banget kayak gitu tuh. Iya Mau Bu, minum es aja. apalagi pas siang-siang gitu Bu. Mau minum Tahu-tahu es aja teman-teman takut. samping bawa-bawa es gitu. Iya. Minum es aja takut gitu, minumnya harus ini apa Diem-diem namanya, takut sama pelatih. betul. Paling ya apa sih apa namanya itu, air dingin lah ya, kalau es Ya, krim boleh maksimal sih. air dingin. Iya. Biasanya berapa lama waktu persiapan yang dibutuhkan untuk satu pertandingan atau kejuaraan? Biasanya sih jenjangnya hampir 1 tahun mas, 1 tahun periode. Misal prapor-prof itu 1 tahun jangka latihan, maju ke porprofnya itu jangkanya 1 tahun lagi, terus porprov ke prapon itu jangkanya 1 tahun lagi, terus habis itu BK pon babak kualifikasi ke ponnya itu 1 tahun juga, jadi rentangnya tuh maksimalnya 1 tahun gitu. Jadi persiapan ya Bu? Persiapan. Dipersiapkan sebelum itu juga? Iya, jadi mau maju ke pon itu harus butuh waktu 4 tahun. 4 tahun untuk ke Iya, PON? itu kalau dikatakan bosan pasti bosan lah ya, tiap hari latihan, tiap hari ini, tiap hari itu harus fokus, harus kompak, harus sama gitu. Tapi ya mesti meskipun latihan ada waktu free-nya mesti ya Bu? Ada, iya. Ada. Ya tadi setiap 5 sesi kita ada free-nya 1 sesi gitu. Selama latihan atau pertandingan, apakah Buasna pernah mengalami cedera? Pernah, ankle saya dua-duanya kaki. Sering malah ya Bu? Iya, di kaki itu dua-duanya cedera ankle. Jadi kayak misal kalau kita dislokasi itu ya, namanya persendian kalau udah dislokasi itu kan nggak bakalan bisa kenceng lagi sendinya. Jadinya kalau udah itu harus penguatan juga sampai bengkak itu pun. Dulu pas aku masih mahasiswa, itu tuh apa namanya tuh ankle kurang 3 hari harus tanding, itu saya masih main ganda. Ganda itu kayak orang kelahi gitu loh, 2 orang. Iya. Nah, 2 orang kelahi itu habis itu kurang 3 hari aku udah langsung mau main itu. Akhirnya udah itu pakein tapping, pakein apa namanya kantor pen biar gak kerasa itu. Padahal masih bengkak itu kaki. Iya Ya iya harus Bu. berani gimana lagi soalnya. Kalau boleh tahu ya Bu, Mm-mm. dislokasi itu yang paling parah yang pernah sampean alami itu di mana? Ankle sih. Aku Ankle. paling parahnya di ankle. Saya Ankle juga kaki. dislokasi soalnya Bu. Mm-mm. Di sini malah Baru. belum belum apa ya gimana ya Bu? Kayak belum pulih lah sampai sekarang. Soalnya kalau dari dislokasi itu nggak bisa pulih, Gak bisa pulih. kecuali kamu penguatan. Penguatan aja kadang masih bisa ini, apa namanya, kambuh. Orang saya itu kalau misalnya berat badannya kelebihan agak gedutan gitu, jalan aja bisa langsung ini, langsung kambuh lagi, kena ankle-nya lagi, kesleo gitu loh. Hmm, tapi kalau ampuh tuh cara gimana ya Bu? Kak, nyembuhin tuh
dislokasi itu gimana? Apa emang nggak ada blast Penguatan sih mas, penguatan kayak penguatan? misal kalau bahu ya mungkin bisa dorong pakai karet atau apa gitu. Yang latihannya Terus tuh gini tuh Bu. itu bisa gitu. Pokoknya di penguatan persendiannya itu. Jangan sampai lupa. Soalnya kadang pun kalau kita misal nggak penguatan pun ini lagi gitu loh. Soalnya saya biasanya kalau poli sore gitu ya Bu. Uh, Habis pulang sekolah kan poli mm, sore. Mau jadi quicker tuh masih mikir-mikir dulu. mm. Mas maunya Mas krek. Aduh, Kalau langsung di nggak berani lagi. kalau di temanku itu dia dislok di bahu juga sini. Dia kalau dislok bisa bisa ngembaliin lagi sendiri. Bisa. Jadi dia udah paham. Oh aku dislok begini, jadinya aku bisa ngembaliin lagi gitu. Karena udah seringnya ini dislok gitu. Pernah nggak Bu? Bu Hasna merasa kurang percaya diri saat akan atau sedang pertandingan lah. Kalau kurang percaya diri sih pas waktu ini ya, kan saya dulu pas waktu mau kuliah itu saya apa namanya itu ada jedanya, belum langsung kuliah, lulus SMA tuh aku ada jedanya 1 tahun, habis itu baru mau kuliah lagi lah. Itu jeda 1 tahun itu masuk kuliah, habis itu disuruh main lagi, main pertandingan itu. Ada apa ya itu kemarin eventnya Kejurprov Pengprov IPSI Jateng lah kayaknya. Di Lor ini tuh aku pertama kali lagi tuh main setelah 1 tahun aku purna. Hmm. Jadi lama main lagi tuh ya kayak deg-degan banget, sampai aku bilang sama apa namanya tuh partnerku, aku deg-degan banget tau, soalnya udahan ini lama nggak main gitu. Biasanya kan dekat event paling jangan berapa bulan ada event-event lain, ini 1 tahun aku bener-bener off kayak. Dan kalau rasa malu ya Bu, setahu saya tuh kayak yang di bidang-bidang seni, mesti kan pas tampil banyak yang liatin ya Bu. Iya. Dan biasanya tuh kalau nggak salah ada yang nggak suka biasanya, kayak dikata-katain gitu Iya, Bu. itu kan apa namanya buat mentalnya tuh jadi nggak sih gitu. Hmm. Kadang apa namanya kalau kita grogi kan bakal buyar konsentrasi. Padahal kalau misal beregu itu kan 3 orang. Kalau satu buyar konsentrasi kan nanti jadinya ini nggak sama gerakannya gitu loh. Makanya ada yang kayak misal apa namanya itu penonton dari luar kayak sorak apalah biar ini goyahin konsentrasi biasanya begitu. Ya apalagi kayak beda perguruan mesti ya agak Mm-mm. senggol-senggolan gitu ya Bu. Iya. Dari semua pertandingan yang pernah diikuti, prestasi apa yang paling membanggakan lah bagi Bu Hasna itu? Kalau prestasi yang paling membanggakan, pencapaian saya paling tinggi itu kemarin di tahun 2024 itu ada saya mengikuti kejuaraan internasional Indonesia Open. Itu ada berapa ya? Ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura gitu di TMI Jakarta itu. Paling paling itu event paling tinggi sih gitu. Ya dapat Bu prestasinya. Alhamdulillah kemarin juara 1 gitu. Juara 1. Iya. Waduh. Iya. Apa Ibu? Saya dulu pernah dengar dari salah satu guru dari sini kalau Bu Hasna itu emang ada juara dunia lah bisa dibilang. Oh, ke Jordan itu ya, oke. Kalau ke Jordan kemarin itu kan di tingkat ini ya, apa namanya perguruan Tapasuci ya. Ya. Kemarin aku main 2 kategori, ganda putri sama jurus merpati. Itu kemarin yang jurus merpati juara 1, yang ganda putrinya juara 3 itu. 2 nomor ditentu ke Jordan kemarin 2024 ya. 2025 ya? 2025. Kayak iya Bu. Ya, 2025 itu di Malang kemarin. Kalau Asian Games tuh tahu ikut gak Bu? Kalau Asian Games belum pernah ikut saya. Hmm. Pernahnya ikut saya tuh Pomnas, habis itu Popnas ke Jordan, terus habis itu internasional kemarin, terus PON kemarin gitu. Gila teman-teman, kurang bangga apa siswa-siswa yang ada di SMK Muhammadiyah ini. Punya guru olahraga kejurdun, apalagi Bu, waduh banyak kali. Momen apa yang paling berkesan dan tidak terlupakan selama menjadi atlet bela diri? Momen paling berkesan itu bagi aku kayak misal melalui bela diri inilah, melalui prestasi inilah aku bisa jadi seperti ini gitu. Kayak misal dari dulu ya, dari sekolah SMP, SMA, habis itu kuliah itu kan aku bisa mendapatkan beasiswa itu ya karena beasiswa prestasi ini gitu loh. Aku bisa mendapatkan segalanya, aku bisa kemana-mana, bisa bahkan kemarin itu 2024 itu untuk training centernya Pelada Jawa Tengah itu ke Malaysia. Aku bisa jalan-jalan ke Malaysia Waduh. ya melalui silat ini, bisa ke Bali, bisa ke Malaysia, bisa kemana-mana itu ya dari silat ini gitu loh. Jadi aku bangga aku ikut silat ini gitu. Apa pesan dan motivasi yang ingin Bu Hasna sampaikan untuk sobat muda yang ingin sedang menekuni bela diri yang ada di rumah?
Oke, pesan saya buat teman-teman yang menyaksikan podcast apa nih? Suara Muda ya? Ya, Oke. Suara Muda ini kalau kalian itu sudah punya satu pilihan dan itu pilihan dalam hidup kalian itu silahkan pilihan itu kamu tekuni dan kamu usahakan. Karena sebuah tekad yang diusahakan dengan maksimal ketika kamu bertanggung jawab dalam hal itu kamu akan mendapatkan yang terbaik pasti. Allah itu pasti kasih jalan yang terbaik itu istilahnya dan bertanggung jawablah. asik Bu Hasna. Iya. Baik, terima kasih ya Bu sudah menjawab 12 ini ya Bu. Iya. 12 pertanyaan dari kami dari event Suara Muda. Iya. Terima kasih. Dan penutupan dari kami, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sekali. Karena ini juga baru ya. Bila taufiq walhidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dadah. Begitu.